Rusia ingin menyapu perwira NATO yang terlibat perang di Donbas dengan bom FAB-3000. Tidak bisa dipungkiri sejak perang Ukraina meletus, hubungan Rusia dengan NATO kian panas. Walau belum terlibat konflik langsung, sejumlah negara NATO secara aktif mengirimkan bantuan senjata untuk Ukraina. Secara resmi, NATO masih menahan diri untuk berhadapan langsung dengan pasukan Vladimir Putin. Perkembangan terbaru, pasukan NATO di bawah komando Inggris sudah siaga perang di perbatasan Estonia, Rusia. NATO sudah menyiapkan tank baja dan jet tempur dan ribuan tentara untuk mengantisipasi pergerakan pasukan Kremlin. Informasi yang didapat intelijen, seusai sukses di Ukraina, pasukan Moskow akan meluaskan invasi ke negara Baltik. Di kubu Rusia sudah mencium gelagat keterlibatan NATO dalam perang di Ukraina. Menurut Kremlin, banyak perwira NATO yang terjun ke Donbas. Untuk itu, Rusia bertekad menyapu semua tentara Ukraina dan para perwira NATO dari Donbas. Pakar militer Barat, Basirov, mengklaim para pejuang NATO secara diam-diam tertanam dalam pasukan Ukraina. Dikutip Daily Star, Basirov mengatakan, "Kami bisa meratakan mereka dengan bom FAB-3000, tetapi kami berada di sisi cahaya. Selain itu, kami ingin membawa perwira NATO hidup-hidup. Itu akan lebih menyakitkan," tambahnya. Mariupol dikepung Rusia, Komandan Marinir Ukraina. "Waktu kami tinggal beberapa jam lagi. Tolong kami." Seorang komandan marinir di lini pertahanan terakhir Ukraina di kota Mariupol yang dikepung tentara Rusia merilis pesan video pada Rabu 20 April pagi waktu setempat. Menurutnya, dia dan anak buahnya hanya punya waktu beberapa jam lagi. Dalam video yang dikirim ke BBC dan media lain, Mayor Serhiy Volina mengatakan pasukannya tidak akan menyerah. Namun dia memohon bantuan internasional untuk 500 serdadu yang terluka dan ratusan perempuan dan anak-anak yang bersembunyi bersama pasukannya di sebuah pabrik baja di Mariupol. "Ini adalah alamat terakhir kami di dunia ini. Ini mungkin yang terakhir. Mungkin waktu kami hanya tersisa beberapa hari atau beberapa jam lagi," kata Mayor Volina. "Kami berseru kepada para pemimpin dunia untuk membantu kami. Kami mendesak mereka untuk mengadakan upaya evakuasi ke negara ketiga." Pabrik baja Azovstal yang luasnya mencapai 10 km persegi adalah posisi pertahanan terakhir tentara Ukraina di Mariupol. Pihak musuh mengerahkan unit yang melebihi jumlah kami puluhan kali. Mereka unggul di udara, artileri, pasukan infanteri, mesin dan tank, kata Mayor Volina, Komandan Brigade 36 Marinir. Dia tidak menyebut berapa banyak tentara Ukraina yang tersisa di pabrik itu. Namun menurutnya mereka punya semangat juang yang hebat. Akan tetapi kondisi mereka yang terluka sangat buruk. Mereka berada di ruang bawah tanah, mereka hanya membusuk di sana, ungkapnya. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada BBC bahwa dia meyakini sebanyak 20.000 orang boleh jadi tewas di Mariupol akibat gempuran Rusia di kota itu. Jumlah itu belum termasuk orang-orang yang dibawa ke wilayah Rusia. Rusia telah mengultimatum tentara Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata mereka pada hari Rabu pukul 11 GMT atau 17 waktu Indonesia Barat. Peringatan itu diberikan setelah tentara Rusia mengepung sekitar 130.000 warga kota itu selama 50 hari. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan makanan, air bersih dan obat-obatan, menurut wakil wali kota. Tapi mengapa Mariupol penting bagi Rusia sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu? Daratan luas merebut Mariupol akan membuat Rusia bisa mengendalikan daratan luas di kawasan selatan dan timur Ukraina.
mengendalikan ekonomi. Mariupol adalah pelabuhan penting bagi Ukraina. Sebelum perang, pelabuhan itu memainkan peranan kunci dalam ekspor baja dan batu bara. Peluang propaganda Mariupol adalah basis unit milisi Ukraina bernama Brigade Azov yang terdiri dari sejumlah orang berhaluan ekstrim kanan. Meski jumlah mereka hanya segelintir, menghancurkan mereka bakal menjadi alat propaganda yang efektif bagi Moskow. Dorongan moral merebut Mariupol akan membuat Kremlin bisa menunjukkan kepada rakyat Rusia melalui media pemerintah bahwa tujuan aksi militer telah tercapai. Seiring dengan terpojoknya militer Ukraina di Mariupol, diharapkan kini adalah kesepakatan untuk menciptakan koridor kemanusiaan demi mengevakuasi perempuan, anak-anak, dan kaum lansia. Ukraina berharap bisa mengirim sebanyak 90 bus ke Mariupol pada Rabu untuk mengevakuasi sebanyak 6.000 orang, kata wali kota Mariupol Vadim Boysenko kepada stasiun televisi nasional. Menurutnya sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Mariupol dan puluhan ribu lainnya tewas ketika tentara Rusia mengepung kota itu. Atas permintaan Erdogan, pasukan Rusia bebaskan warga Turki di Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, menyatakan pada Minggu 17 April, pasukan khusus Rusia membebaskan sejumlah warga Turki yang ditahan dalam masjid Turki di Mariupol, Ukraina. Operasi khusus untuk membebaskan sandera yang ditahan di masjid Turki oleh Nazi Ukraina dilakukan pada 16 April dalam aksi penyerangan untuk membebaskan Mariupol atas permintaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kata Konashenkov dikutip dari media pemerintahan Rusia TASS Senin 18 April. Konashenkov mengatakan bahwa aksi tenggang hati tim pasukan khusus Rusia berhasil membuat masjid tidak lagi ditutup. Sebanyak 29 anggota kelompok bersenjata pun tewas, termasuk sejumlah tentara bayaran. Para sandera yang merupakan warga dari salah satu negara persemakmuran negara-negara merdeka telah dibebaskan dan dibawa ke tempat yang aman. Sebelumnya, Rusia melayangkan ultimatum kepada sekelompok prajurit Ukraina yang masih tersisa di kota pelabuhan Mariupol pada Sabtu kemarin, menyerah saat subuh atau mati, bunyi ultimatum tersebut. Konashenkov mengatakan bahwa sebagian besar pasukan Ukraina sudah diusir dari Mariupol dengan hanya ada segelintir prajurit tersisa yang masih bertahan di area pabrik baja. Kota Mariupol di wilayah selatan telah menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia yang berlangsung sejak 24 Februari lalu. Meski dikepung dan diserang habis-habisan, pasukan Ukraina di Mariupol secara